أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام على طه رسول الله. صلاة وسلام على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Syah dan malaikat maut mendapat titah dari Allah SWT untuk menghancurkan lautan. Allah hendak menunjukkan suatu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Malaikat maut pun menaati perintah itu. Ia mendatangi lautan dan berkata, "Waktumu benar-benar sudah habis." Lautan menjawab, "Izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian ia berkata, "Di mana ombak-ombakmu? Kemana pula perginya berbagai keindahan dan keajaibanku?" Namun perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Lautan tak sempat melanjutkan ratapannya. Malaikat maut pun memberontaknya dengan keras hingga membuat seluruh airnya surut tanpa bekas, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Setelah itu malaikat maut mendatangi gunung-gunung. Ia berkata kepada mereka, "Waktumu benar-benar sudah habis." Gunung-gunung menjawab, "Izinkan aku meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian pegunungan berkeluh kesah, di mana tangga-tangga untuk menuju puncakku, kemana pula perginya kekuatanku? Namun perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Malaikat maut pun membentaknya dengan sangat keras hingga semua gunung meleleh dan tak berwujud. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, "Waktumu benar-benar sudah habis." Bumi menjawab, "Izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian bumi pun meratap seperti ini, "Di manakah kerajaan-kerajaan yang berada di atasku, pepohonanku, sungai-sungaiku, dan berbagai macam tumbuhanku?" Malaikat maut tak memberinya kesempatan untuk meneruskan ratapannya. Ia membentuk bumi sekeras-kerasnya. Ia membentak bumi sekeras-kerasnya hingga seluruh dinding-dindingnya longsor, berantakan, dan sumber-sumber airnya lenyap terbenam. Setelah bumi binasa, malaikat maut naik ke langit dan membentak kepadanya dengan keras. Sontak matahari dan bulan pun mengalami gerhana, serta bintang-bintangnya jatuh berserakan. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, siapakah di antara makhlukku yang masih tersisa dan belum binasa?" Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun makhluk-makhlukmu yang masih tersisa adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul arasy, dan diriku sendiri, hamba-Mu yang sangat lemah ini." Allah pun berfirman padanya, "Cabutlah ruh mereka semua." Dengan segera malaikat maut menjalankan titah. Ia mencabut ruh mereka semua. Setelah itu Allah berfirman pada malaikat maut,
Wahai malaikat maut, bukankah engkau pernah mendengar firman-Ku bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian? Ketahuilah engkau adalah salah satu dari makhluk-Ku. Karena itu matilah engkau. Seketika itu juga malaikat maut pun mati. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa Allah merintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Untuk itu malaikat maut pergi ke suatu tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Kemudian ia mengadakan pandangannya ke langit dan mencabut ruhnya sendiri seraya mengerang dengan sekeras-kerasnya. Seandainya seluruh makhluk mendengar erangannya itu, maka mereka akan mati seketika. Setelah berteriak, malaikat maut berkata, seandainya aku tahu rasanya saat nyawa dicabut itu amat sangat sakit seperti ini, tentu aku dulu akan mencabut ruh orang-orang yang beriman dengan lebih lembut dan penuh kasih sayang. Akhirnya malaikat maut pun mati dan tak ada satupun makhluk yang tersisa. Ada riwayat lain menyebutkan Allah berfirman kepada malaikat maut, pergilah dan matilah engkau di sebuah tempat yang terletak antara surga dan neraka. Seketika itu juga malaikat maut pun mati di tempat tersebut. Setelah itu tidak ada sesuatu pun yang tersisa selain Allah. Saat itu alam semesta telah rusak binasa. Sebuah kabar menuturkan, ketika hendak mengumpulkan para makhluk di padang mahsyar, Allah menghidupkan kembali malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Yang paling pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil. Kemudian ia mengambil sangkakala di aras. Setelah itu Allah memanggil malaikat Ridwan dan berfirman kepadanya, wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga itu dan persiapkan pakaian-pakaian untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Beberapa saat kemudian serombongan malaikat datang membawa buruk, sebuah mahkota, sebuah panji pujian, liwaul hamdi, dan dua pakaian surga. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa binatang pertama kali dihidupkan kembali adalah buruk. Setelah menghidupkan buruk, Allah berfirman kepada para malaikat, berilah buruk ini pakaian. Dengan sigap para malaikat memakaikan buruk itu sebuah pelana yang bertahtakan yakut, yakni nama permata merah, sebuah tali kekang yang terbuat dari zabarjad, nama mutiara hijau, dan dua buah perhiasan, satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna kuning. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, pergilah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka pun pergi menuju ke makam Rasulullah SAW. Ketika itu bumi benar-benar sudah hampa dan rata sehingga mereka kesulitan menemukan pusara beliau. Saat mereka tengah mencari-cari dalam kebingungan, tiba-tiba Nur Muhammad memancar ke langit dari dalam kuburnya hingga tampak seperti sebuah garis lurus. Mereka mendekati tempat munculnya nur tersebut. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Israfil, sapalah Muhammad dan sampaikanlah maksud serang kita kepadanya. Karena dengan tangan mula Allah mengumpulkan para makhluk di padang mahsyar. Malaikat Israfil menjawab, engkau saja yang menyampaikannya, karena engkau adalah teman karibnya di dunia dahulu. Malaikat Jibril berkata, jangan aku, karena diriku sangat malu kepadanya. Malaikat Israfil pun berkata kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, sebaiknya engkau saja yang mengatakan maksud kedatangan kita ini kepada Muhammad. Malaikat Mikail bersedia, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Namun sampai beberapa saat ditunggu tak juga terdengar jawaban dari Nabi Muhammad. Kemudian ketika malaikat itu pun berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, sepertinya engkau sajalah yang berbicara kepada Muhammad. Malaikat maut mengamini permintaan mereka. Lantas ia berkata, wahai ruh yang suci,
kembalilah ke badan yang suci. Namun begitu tak terdengar jawaban dari Nabi Muhammad, malaikat Israfil mencoba lagi untuk menyapa Muhammad. Dia berkata, wahai ruh yang suci, bangunlah untuk menghadiri pengadilan agung, penghitungan amal dan persaksian di hadapan Zat yang Maha Penyayang. Sesaat kemudian makam Nabi Muhammad terbuka perlahan-lahan. Mereka melongo ke dalam makam dan melihat Nabi Muhammad sedang duduk seraya membersihkan debu-debu yang menempel di rambut kepala dan jenggotnya. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, malaikat Jibril memberi Nabi Muhammad 2 pakaian untuk beliau kenakan dan seekor buruk untuk beliau kendarai. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hari apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah hari kiamat, hari kerugian, hari penyesalan, hari hiburuk, hari perpisahan dan hari pertemuan agung. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata lagi, wahai Jibril, sampaikanlah kabar gembiraku untukku. Sampaikanlah kabar gembira untukku. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, surga sungguh-sungguh telah dihias indah untuk menyambut kedatanganmu, dan neraka akan ditutup rapat-rapat untukmu. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Jibril, bukan kabar itu yang aku tanyakan, akan tetapi aku ingin mendengar kabar tentang bagaimana nasib umat-umatku yang berdosa. Aku berharap engkau masih meninggalkan mereka di jembatan penyeberangan antara surga dan neraka, yakni Sirat. Malaikat Israfil menjawab, wahai Muhammad, demi kemuliaan Tuhanku, ketahuilah bahwa aku tidak akan meniup sangkakala di hari kebangkitan sebelum engkau dibangkitkan terlebih dahulu. Mendengar jawaban tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW berkata, sekarang hatiku sudah lega dan bahagia, dan mataku pun sudah terang benderang. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW mengambil mahkota dan pakaian yang dibawakan oleh para malaikat tadi, kemudian mengenakannya. Setelah itu beliau naik ke atas buruk. Kaum muslimin dan pendengar di mana saja berada, demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.